Baik, saya akan ke KLHK kembali. Tadi Pak, kami banyak rumah sakit yang minta diskresi Pak. Satu tentang izin incinerator, kemudian dua juga tadi transporter yang kelihatannya juga keberatan sekarang ini untuk bisa mengangkut dengan tepat waktu. Saya mendapatkan WA juga dari pertanyaan-pertanyaan, ternyata banyak transporter yang tidak patuh Pak, tidak taat untuk bisa mengambil dari yang 2 hari tadi, apalagi menjadi 1 hari, saya nggak tahu ya. Ini bagaimana mungkin dari KLHK bisa membantu kami Pak? Silakan Pak. Mungkin bisa dijawab oleh Bu Sinta atau Pak, atau mungkin Pak Said mungkin sudah hadir. Pak Said juga akan ada komentar mungkin dari KLHK, silakan Pak. Ya, katanya kata Pak, ya, 3 pendekar KLHK katanya Pak. Pak Said, Sinta, dan ya Pak Imran ada tambah jadi 4 pendekarnya. Kuncinya pemerintah masyarakat. Itu kata kunci. Oleh karena itu kita juga berpakat dengan Pak yang barusan menyampaikan lebih Pak Nasir. Pencegahan. Pak Nasir. Oleh karena itu ada insinerator yang tadi RSPM sudah punya insinerator, sudah memberikan proposal ujinya di Kanada dan sudah bisa dioperasikan. Menurut saya dioperasikan aja selama tanggap darurat ini. Dengan catatan. Ya tuh Pak Haji, boleh katanya insineratornya dinyalain RCM. Nanti kita tertulis ya Pak. Minta tertulis ya, kata Pak Haji. Ya Pak. Dengan catatan RCM menyampaikan surat aja. Kami boleh nggak dioperasikan selama darurat COVID. Satu. Karena prinsipnya, ya saya sepakat dengan mulia, kalau bisa limbah COVID ini, kalau bisa jangan jauh-jauh dari mobilnya. Oleh karena itu, kita sepakat kalau ada insinerator di wilayah itu, ya Pak. gunakan aja supaya masih bisa menjaga pendidikan. Jadi tidak tergantung kepada pihak ketiga. Jadi kata kuncinya, insinerator yang sudah bisa pasti operasi, tapi menyampaikan surat dulu supaya tahu sudah dioperasikan dalam formular. Dan juga insinerator misalnya kayak SCM yang bantu COVID dari rumah sakit, silakan jadi dan juga dibuat laporannya. Menurut saya itu mulia supaya kita lebih cepat mencegah ini dan tidak menyebar. Saya sepakat dengan Pak Nasir tadi. Saya pikir Pak Nasir juga bagus. Saya pikir terima kasih Pak. Ya, jadi termasuk juga diantaranya insinerator rumah sakit yang bisa membantu rumah sakit darurat ya Pak, bisa dimanfaatkan karena selama ini kan biasanya kita agak susah untuk mengirim dari satu rumah sakit ke rumah sakit lain. Tapi dengan kondisi darurat ini mohon dapat diizinkan ya Pak. Ya, lanjut ya Pak. Darurat. Ya Pak, ya Pak. Terima kasih banyak Pak. Kemudian tadi ada masalah tentang bagaimana nih, ada pertanyaan buat Pak Imran. Bagaimana kalau rumah sakit sudah makin banyak, pasien makin banyak, limbah makin numpuk, apakah kira-kira dari Kementerian Kesehatan ada siasat atau hal penting yang bisa disampaikan kepada rumah sakit Pak? Pak Imran mungkin bisa menjawab. Pertanyaannya udah saya share ke Bapak ya. Ini harus saya menjawab Pak Said atau teman-teman KLHK ya. Tapi prinsipnya sebenarnya tadi yang disampaikan oleh Pak Said dalam kondisi darurat bencana, kalau tidak punya insinerator atau autoklav, penimbunan pun bisa dilakukan ya. Tentunya daerah-daerah berizin itu lingkungan Pak gimana Pak? Ya nanti sepengetahuan Dinas Lingkungan Hidup setempat. Jadi tidak harus ke pusat ya, begitu ya Pak Said ya. Jadi ya asal nanti dilihat standar untuk penimbunan itu seperti apa. Namun dengan kondisi yang sekarang tadi disampaikan oleh Pak Nasir, Pak Said, sebenarnya kita saat ini bisa langsung melakukan yang berbasis wilayah. Artinya rumah sakit yang punya insinerator berizin itu bisa lebih memudahkan dan kapasitasnya masih cukup bisa menerima dari rumah sakit lain yang tadi limbah medisnya juga bertambah dan sebagainya. Itu mungkin bisa diterapkan dalam satu wilayah atau oleh Pemda. Kemudian tadi saya senang sekali sampaikan oleh Pak Said dalam kondisi ini rumah sakit yang izinnya belum keluar itu dimanfaatkan saja ya Pak Said ya. Kemarin dalam pertemuan dengan Bapak Penas juga demikian beliau sampaikan selama tercatat ya, itu intinya masing-masing rumah sakit punya pencatatannya sehingga ya harusnya koordinasi juga dengan teman-teman Dinas Lingkungan Hidup setempat supaya sama tahu jadi tidak nanti tiba-tiba teman di daerah tidak tahu. Saya rasa ini konsep yang
seandainya sekarang semua bermasalah, ya sudah. Apalagi dengan pembatasan wilayah, pesawat tidak ada sebagainya, dan tidak mungkin dikirimkan ke provinsi lain misalkan. Jadi, yang mau tidak mau harus diselesaikan di satu wilayah itu. Apakah di kabupaten kota itu atau di provinsi itu, dalam menyelesaikan permasalahan limbah medis. Saya rasa ini mungkin sekalian saja kita menerapkan konsep berbasis wilayah. Terima kasih. Sekalian itu Pak, tadi kan disampaikan bahwa untuk rumah tangga Pak, rumah tangga itu kan perlu ada pengumpulan limbah itu di publik, di area publik. RCM sudah memulai bahwa di rumah sakit, di tempat parkir sudah ada itu. Nah, bagaimana di luar ini Pak, di luar rumah sakit Pak? Ya, ya kalau definisi limbah medis itu kan yang dihasilkan oleh pelayanan medis ya. Waktu itu saya konfirmasi ke Bu Sinta, kalau dari rumah gimana nih? Ya memang sifatnya bukan limbah medis, namun kita anggap sebagai limbah khusus. Masker tadi mungkin tidak harus dikelola seperti limbah medis, nanti juga takutnya tidak siap secara infrastruktur. Yang konsep kami adalah mengurangi infeksiusnya. Jadi masker pribadi yang sudah dipakai itu dicelupkan dalam deterjen. Deterjen itu kan juga sifatnya lipolitik ya. Jadi bukan untuk dipakai lagi tapi kan? Tapi tidak untuk dipakai lagi. Kalau masker bedah tidak untuk dipakai lagi ya. Kemudian setelah dicelupkan dalam deterjen, kemudian dirusak. Ya, dirusak baru nanti dibuang. Dibuangnya ya dianggap sebagai limbah, apakah ini mau limbah domestik ataukah mau sebagai limbah medis khusus. Saya khawatir kalau limbah medis khusus, teman-teman di daerah apakah siap infrastruktur gitu ya, dalam pemilahan dan sebagainya. Tapi kalau sudah didesinfeksi dengan deterjen, insya Allah virusnya sih sudah tidak ada, harusnya seperti itu. Jadi dianggap saja sebagai limbah domestik, tapi sudah didesinfeksi dan sudah dirusak. Bukan untuk didaur ulang. Ya. Saya itu saja Mas. Ya, jadi kemudian ada pertanyaan-pertanyaan juga ke Bu Lina, terutama masalah IPAL nih Bu. Kan katanya limbah cair juga akan ada infeksiusnya. Ini bagaimana masalah biofilter, kemudian bagaimana parameter limbahnya perlu diperiksa nggak khusus tentang infeksius ini? Di mana bisa periksanya untuk IPAL? Baik Dr. Lia dan Bapak Ibu penanya, barangkali saya jawab singkat saja dulu. Sebenarnya kalau untuk limbah cair, tadi kita melakukan proses pengolahan limbah cair seperti biasa di rumah sakit. Itu seharusnya sudah tidak perlu dikhawatirkan lagi mengenai limbah COVID-nya, terutama juga kalau sudah melalui disinfektan, apalagi dengan biofilter dan segala macam. Dan di penelitian di Cina pun sudah diketahui bahwa tidak ada pencemaran untuk air di dalam hal limbah COVID ini. Nah, kemudian sekaligus Bu Lia, saya jawab ada 3 pertanyaan yang diberikan ke saya. Ini berkaitan juga dengan insenerator, mengenai hubungannya dengan climate change. Tadi ada diskresi mengenai izin, itu dikhawatirkan juga dari para pengamat lingkungan itu nanti bisa menyebabkan climate change. Saya pikir gini, diskresi izin bukan berarti menghalalkan segala cara. Barangkali KLHK juga setuju dengan ini. Jadi tetap kaidah-kaidah pemprosesan dengan termal itu harus dipenuhi. Jadi suhu tidak boleh di bawah 800 derajat, itu yang harus dipenuhi. Kalau ini dilanggar tentunya resiko bersama kita hadapi. Dan di dalam hal izin ini tadi, barangkali saya boleh sedikit memberikan masukan juga, kita lakukan paralel dengan pemberian izin ini. Sambil itu berjalan, tetapi tetap proses juga berjalan. Dan yang penting adalah dari 82 rumah sakit yang sudah memiliki insenerator ini, sesegera mungkin di-assess, sesegera mungkin. Karena jangan sampai ada praktek penggunaan insenerator yang juga nanti akhirnya menjadi problem buat semua. Sebagai contoh tidak layak sehingga akhirnya mohon maaf terjadi explosion. Nah ini yang ledakan yang juga akhirnya berbahaya dan ini harus diperhatikan. Kemudian untuk pertanyaan apakah limbah COVID menggunakan insenerator untuk APD dengan tetap cara pembakaran yang sama dengan limbah infeksius pada umumnya. Saya rasa sama. Tapi tadi saya sempat mendengar ada pemaparan dari siapa tadi saya lupa bahwa sisa makanan dan segala macam pun masuk ke dalam pembakaran di insenerator. Nah ini yang barangkali coba harus tetap dipisahkan antara limbah infeksius dengan limbah domestik dari rumah sakit ini sendiri. Ini nanti penanganannya yang harus kita sama-sama untuk bedakan. Nah, untuk APD saya rasa sama ya. Jadi semuanya yang berhubungan dengan APD dan berhubungan dengan COVID kita tangani dengan cara yang sama dengan limbah infeksius.
Demikian Dr. Lia. Ya, baik. Nah, ini masih ada lagi, kita waktunya memang udah jam 12 lebih, tapi ada pertanyaan yang penting nih, ada beberapa yang menanyakan masalah reuse. Tadi Pak Nasir sudah menyampaikan bahwa kita hati-hati, jangan sampai justru artinya limbah ilegal itu karena reuse yang dipakai oleh orang yang tidak bertanggung jawab. Tapi ada pertanyaan dari rumah sakit, bagaimana nih APD kami sudah sangat terbatas, kita butuh reuse. Nah, saya minta dari WHO, mungkin Pak Ben atau Bu Devi bisa menjawab, satu tentang itu pertanyaannya tentang reuse tadi, masker-masker reuse yang nggak boleh, yang mana. Nah, satu lagi ada pertanyaan juga menarik mengenai penyemprotan nih, penyemprotan di jalan-jalan, di RT, di RW itu bagaimana sih sebetulnya dari secara WHO itu apakah kira-kira dianjurkan atau tidak? Mungkin itu pertanyaan juga sekaligus bisa dijawab oleh apakah Dr. Ben atau Bu Indah, silakan. Masih terdengar ya Bu Indah sama Pak Ben, silakan, monggo. Ya, terima kasih Dr. Lia. Terima kasih buat pertanyaan juga bagi penanya. Jadi ada dua hal. Yang pertama adalah penggunaan masker, apakah bisa di-reuse atau tidak. Jadi kalau kita tahu misalnya surgical mask yang kita pakai atau yang dipakai oleh tenaga kesehatan selama ini, itu memang didesain khusus untuk itu. Jadi seperti yang kita tahu bersama, dia punya 3 lapisan. Lapisan yang luar misalnya untuk anti debu, kemudian dalam untuk menahan kuman, yang tengah, yang dalam itu untuk menahan kelembapan yang dari hidung dan dari mulut. Jadi memang sudah sophisticated begitu sehingga segala tindakan untuk melakukan reuse, treatment dan segala macam akan merusak dari masker yang sudah didesain seperti itu. Jadi kalau misalnya kita pergunakan, walaupun misalnya sudah disterilisasi, tetapi komponen daripada masker tersebut itu sudah tidak seperti semula lagi, sehingga kita di WHO tidak menganjurkan masker untuk di-reuse. Itu yang pertama. Yang kedua adalah masalah spraying. Ini masker bedah atau N95, Pak? Maskernya masker N95 atau masker bedah atau dua-duanya? Ini untuk masker bedah. Masker bedah, baik ya, silakan Pak. Yang kedua adalah tentang spraying untuk desinfektan. Jadi seperti panduan dari WHO mengatakan bahwa kita tidak menganjurkan spraying dari desinfektan, karena spraying desinfektan akan meng-create aerosol dari desinfektan tersebut, dan aerosol ini akan dapat mengiritasi kulit, mengiritasi saluran pernafasan, baik di hidung ataupun mulut, dan kemudian berbahaya juga untuk mata. Jadi memang kita WHO tidak menganjurkan spraying untuk desinfektan, dan ini selain implikasinya ke tubuh juga punya hazard untuk lingkungan. Jadi kembali lagi kita menegaskan bahwa WHO dalam hal ini dalam panduannya itu tidak menganjurkan untuk melakukan spraying dari desinfektan. Terima kasih Dr. Lia. Di luar negeri orang tuh nyemprot juga tuh, tapi di jalan, kemudian artinya bukan manusianya yang disemprot gitu Pak. Ini gimana bedanya Pak? Mungkin bisa dijelaskan juga. Karena mungkin kelihatan di video, wah ini orang disemprot ya, semprot semuanya Pak. Jadi kayak ada keinginan juga. Nah, apa bedanya? Boleh nggak kalau nyemprotnya itu cuma di jalan atau di lingkungan gitu, bukan orangnya? Masalah penyemprotan di jalan dan fasilitas di luar gedung misalnya, itu kita melihat bahwa tidak ada bukti yang menguatkan bahwa penyemprotan di daerah tersebut akan mengurangi transmisi daripada COVID-19. Seperti kita tahu bahwa sampai sekarang WHO menganggap bahwa penyebaran adalah lewat droplet dan juga lewat kontak. Jadi droplet dari pasien yang bergejala, yang dibatukkan, dibersinkan, atau diomongkan begitu. Dan ini kalau misalnya peristiwa bersin, batuk, dan lain-lain itu terjadi di tengah jalan, maka dalam suhu yang panas, kemudian tempat yang di tengah jalan, itu kumannya sudah mati sendiri. Dan mungkin nggak ada juga orang yang mau memegang di jalan dan segala macam, gimana dia bisa tertular dari situ. Jadi memang tidak ada bukti yang cukup kuat
yang mau mengatakan bahwa droplet itu berada di tengah jalan di fasilitas-fasilitas lain dan bisa menyebabkan orang terinfeksi karena itu. Jadi kita sih menganjurkan bahwa untuk bagian-bagian tertentu yang sering disentuh oleh orang, seperti misalnya handle pintu, kemudian tempat ATM mesin, itu memang perlu untuk dilakukan desinfeksi, tetapi bukan dengan spraying, tetap dengan melakukan prosedur seperti biasa, dengan melap dan lain-lain. Jadi demikian Dr. Lia. Banyak ya yang kita dapatkan, tapi ada satu nih yang saya masih penasaran nih. Saya nggak tahu mau ke KLHK atau ke Pak Ibran. Tadi kan disebutkan bahwa kita ini harus memperbanyak transporter untuk membawa. Dan kita harapkan secepat mungkin bahwa limbah itu tidak lama ada di tempat-tempat, apakah itu tempat pembuangan sementara ataukah di lokasi-lokasi di mana sampah itu tertimbun. Nah ini tadi saya mendengar bahwa ada himbauan dari KLHK tentang transporter ini. Dan juga sebetulnya tadinya kami mengundang Disub ya, tapi sayang Disubnya tidak bisa kita hubungi. Nah ini apakah ada mungkin baik dari KLHK ataupun dari Kementerian Kesehatan, bagaimana nih mensiasatinya? Apakah kita diizinkan misalnya untuk tadi usulan bahwa ada bentuk lain dari transporter ini, entah itu yang dilatih khusus atau bagaimana? Mungkin dari KLHK ya Pak, ya. Dari KLHK ada masukan nggak untuk kami-kami yang di Fasiankes ini? Mungkin apakah iya Pak? Ya. Terima kasih Bu Lia. Iya Pak. Ya, terkait dengan transportasi. Jadi begini, tadi ada data dari SK. Jadi di SK tadi kan darurat COVID yang dari satu besi ini. Kemudian dari Pak Nasir kalau Pak Nasir tadi ada satu sumber. Kalau COVID dikasih satu sedikit beda. Iya, tanda khusus ya Pak. Ini yang lain, kan gitu ya. Nah, ya Pak. Ya, maka ini ada dua jenis Bu. Yang pertama adalah yang memang benar COVID yang tadi kita bahas saat ini dan tadi ada baru karena kita sepakat terkait hal yang zero exposure. Jadi di mana juga ikutan zero exposure targetnya adalah zero exposure tadi itu bisa event dari limbah yang kita taruh. Kalau misalnya lokasi ini yang visualnya yang diambil, nah maka lagi kita akan diskusi dalam hal itu. Jika dia memang mau bawa ke pihak teman-teman dari pihak sudah bersama maupun dari rumah sakit rujukan yang tadi yang disebutkan ya maka transportasi itu bisa dengan menggunakan transporter. Nanti teman-teman yang dari rumah sakit yang fasilitas untuk jangan atau dari rumah sakit di antar rumah sakit lanjutan bisa dibawa dengan protokol yang sudah dilakukan rumah sakit teman-teman dan tadi maka sebenarnya masalah asal tercatat intinya adalah jadi tidak terus langsung udah dimudahkan sejarahnya tidak namun tetap bisa ada satu pencatatan dalam hal ini mungkin bisa menggunakan berita acara bahwasanya diambil dari rumah ya akan dibawa ke rumah sakit dibakar. Nah di rumah sakit ada berita penerimaan ya nah itu dikolek kita laporan ya bahwasanya seluruh limbah itu tidak ya dibuang dari itu
Ya Pak, baik. Karena memang kami menyadari kadang-kadang transporter juga tunggu. Ini prinsipnya Bu, zero exposure. Kedua adalah tercatat. Ya, tidak uang produk hilang menggunakan catatan. Catatan itu bisa berita acara. Ya Pak. Ya, kemudian yang ketiga, sebenarnya kalau yang COVID saja, kalau yang tidak, baiknya itu bisa bawi ya gitu ya. Yang disampaikan, karena yang kita pengen adalah yang mengandung virus. Yang kita jual itu adalah COVID. Itu Bu. Saya tambahkan sedikit Bu Lila. Iya Bu. Jadi dalam nomor 2 itu sudah dilanjuti oleh Singkat hilang. Sinta, suaranya hilang? Ya? Suara Bu Sinta tidak terdengar. Ya. Ya? Surat edaran dari Menteri sudah ditindaklanjuti dari Menteri Lingkungan Hidup. Ya. Sudah ditindaklanjuti oleh Dinas Lingkungan Hidup Provinsi. Sehingga Dinas Kesehatan di daerah Dinas Hidup. Sehingga transporter mudah-mudahan diakomodir oleh Pemda setempat dan dilakukan. Baik Bu. Jadi kalau nggak saya salah tangkap bahwa sudah ada surat edaran dari Menteri LH bahwa lebih baik. Jadi kalau bisa di insinerator di rumah sakit. Jadi mungkin kalau tidak salah tangkap bahwa transporter sudah ada yang dititipkan kepada Pemda ya Bu ya, dan juga oleh Dinas Lingkungan Hidup setempat itu sudah ada komunikasinya, seperti itu ya Bu? Ya, sebaiknya di Pemda Dinas Lingkungan Hidup bisa membantu ya, membantu rumah sakit ya Bu, dan juga lingkungan rumah tangga, begitu ya? Ya. Betul. Ya baik, terima kasih. Jadi saya tadi sudah sedikit menangkap walaupun samar-samar itu adanya yang diinginkan kerjasamanya justru dari Pemda. Jadi artinya kita belum saat ini melibatkan swasta ya, karena mungkin banyak aturan yang harus kita lakukan, tetapi mungkin ini ada pembicaraan selanjutnya bahwa bagaimana caranya agar kita bisa mempersering pengangkutan limbah ini supaya tidak berlama-lama ada di tempat. Kalau boleh Bu Sinta, Pak dan juga Pak Said dan juga Pak Gunawan, mohon kiranya bila ada hal-hal yang diperlukan bisa disebarluaskan ke rumah sakit maupun fasilitas kesehatan bisa dikirim kepada Persi, kepada saya bisa untuk kami sosialisasikan juga kepada teman-teman di rumah sakit maupun lintas sektoral lain Bu. Mohon kiranya bisa dikirim karena kami punya jalur yang bisa mengkoordinasikan ini untuk komunikasinya. Baik, saya rasa karena waktu, apakah ada dari teman-teman yang ingin bertanya langsung? Yang mungkin bisa satu pertanyaan saja, mengingat itu sudah waktunya sudah kita mundur hampir setengah jam. Adakah penanya yang ingin langsung bertanya kepada jalur ini? Saya persilahkan, bisa bertanya langsung. Ada Pak Samsi? Dari mana? Dari Ibu Widiana, silakan. Bisa langsung bicara. Dari mana ini? Pak Samsi dari mana? Bisa dari Ibu Widiana nih ingin menyampaikan pertanyaan? Belum bisa menyambung? Baik, kalau tidak bisa, saya rasa karena saya sudah mendapatkan banyak pertanyaan juga tertulis, dan pertanyaan ini sudah saya sampaikan juga kepada para narasumber tadi, dan sudah dijawab juga. Saya rasa pertemuan hari ini karena sudah mundur hampir 25 menit, saya bisa tutup.